Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Perjalanan Kang El bersama tim untuk menghadiri podcast Mengupas Keseharian Kang El. Girimis citangis jisim Sampurasun Rampes. Nama itu Kang Elan non? Abdi Elan Hirianto. Kang Elan Herianto, Simpuri Herianto. Oh, Dan ayah kesamian. Siap. Kawit Abdi memang di Bandung, asli Abdi memang di Subang, Pak. Sehariannya yang lebih menonjol yaitu tentang relawan sosial. Relawan Ya, sosial. membantu masyarakat yang kurang beruntung. Maaf, Pak, saya bilang kurang beruntung karena saya mungkin kurang setuju dengan kata-kata miskin, Bah, tahun 2019. Setahun dewasa ya. Pengalaman-pengalaman di bidang relawan sosial itu yang sampai sekarang ya teringat gitu. Kira-kira masalah apa? Yang berbekas itu tentang pengabdian menolong orang sakit, Pak, ke rumah sakit. Dia Sakit pemirsa. dia tidak punya BPJS, dia tidak punya rumahnya, subhanallah, Pak, nggak bisa disebutkan, yang namanya juga kurang beruntung, Pak. Betul. Itu saya membantu dia ke rumah sakit, sampai jalannya juga, Pak, nggak berdiri gini, Pak, miring, Pak, Miring ya. saking padatnya itu perumahan. Kita tolong ya. Ya kita tolong masuk ke rumah sakit, alhamdulillah sampai sembuh, Pak. Betul. Nah, itu terus yang paling menonjol sekali yang saya rasakan, membantu mereka yang maaf, Pak, ya, tanda kutip ODGJ, Pak, ya, orang dalam gangguan jiwa, Pak. Itu yang saya paling berkesan sekali. Pernah juga ya menangani hal permasalahan itu atau gimana Kang? Kalau untuk yang ODGJ, alhamdulillah ada yang sembuh langsung ke sembuh, Pak. Ya. Pokoknya Kang Elan bergerak dalam bidang sosial ya. Lebih senang dipanggil Elan atau nanti Kang El, Pak? Kang El ya. Siap, Oke, Kang El ya. Siap. Betul. Kang El sekarang masih pres nih. Kiat-kiat pres bisa segar itu kegiatan sehari-hari apa Kang? Sebenarnya satu, Bang, di pikiran kita jangan sampai memikirkan hal-hal yang negatif aja, Bang. Karena pikiran yang negatif itu nanti image-nya ke otak kita itu Iya, kurang iya. bagus gitu loh, Bang. Jadi kata pemimpin redaksi apa adanya. Iya, betul, Bang. Ada informasi nih Kang El. Siap. Nah, ada informasi bahwa Kang El itu akan mencalonkan untuk DPD ya. Untuk DPD pusat. Untuk DPD RI. Ya. Itu atas dasar keinginan sendiri atau Iya, Bang. Saya mungkin untuk Jawa Barat sudah mendaftar, mungkin bakal calon anggota DPD RI, non partai, Pak. Saya tidak Non-partai. punya partai. Kemarin tanggal 28 Desember 2022 saya mencalonkan DPD dengan jumlah dukungan 11.838 838 ya dukungan. Betul. Dukungan Dalam DPD itu bentuk apa itu? Dalam bentuk apa? dalam bentuk KTP dan tanda tangan, Pak. KTP dan tanda tangan. Ya, tanda tangan dulu. Dan kemarin tanggal 16 di Hotel Papandayan, saya juga sudah melakukan verifikasi Lakukan verifikasi oleh KPU Kabupaten Kota, dan alhamdulillah, Pak, dari 11.000 itu saya dinyatakan memenuhi syarat 10.044, Pak. Iya. Jadi kalau KDPD itu kan syaratnya itu hanya 14 kabupaten Betul. kota dan 5.000 dukungan. Ini bisa dikatakan 2 kali lipat ya. Insya Allah, Pak. Ya, ada dukungan apa dari rekan-rekan terkait hal tersebut kan ya? Sebenarnya dukungannya banyak sekali, Pak. Baik moral maupun material. Yang jelas saya mencalonkan keinginan rekan-rekan, Iya. bukan keinginan sendiri, karena panggilan jiwa aja, Pak. Karena saya merasa menjadi anggota DPD DPD. mungkin bisa membantu lebih banyak untuk teman-teman relawan dan masyarakat Jawa Barat itu. Kalau berbicara tentang
Kenapa Kang El mencalonkan? Saya mencalonkan Iya. karena tadi ada hal-hal tanda kutip, cuman saya mencoba berbicara tentang sosial karena keseharian saya di bidang sosial dan teman-teman saya juga di relawan sosial di 20 kabupaten kota. Lalu mengapa di Dapil Jawa Barat, Kang? Gini Pak, Ya. kalau saya lihat kalau DPD itu kan non partai, jadi langsung saya bercerita kan langsung ke saya gitu. Berhubungan langsung dengan visi dan misi apa kira-kira? Visi misi saya insya Allah tetap Iya. berjuang istiqomah untuk sosial kemanusiaan. Berjuang, istiqomah, amanah. Siap. Luar biasa. Mudah-mudahan aja terkabulkan oleh Allah Subhanahu. Tapi satu lagi Pak, Apa itu satu lagi? kalau saya nanti Bismillah Ya. dan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya dilantik, saya juga mohon rojongan dan mengingatkan Pak. Betul, harus Jangan sampai mengingatkan, nggak Kang diingatkan. Elan. Iya. Kalau saya nggak diingatkan nanti Iya. saya kebablasan Pak. Harus Karena yang mau sudah-sudah juga diingatkan. saya Betul. siap diingatkan dan saya siap dikritik untuk warga Jawa Barat. Pak. Bagaimana kalau diingatkan ternyata tidak menurut pada Gagor Pak. Jani. Siap Pak. Yakin. Yakin Pak, karena saya Iya, tidak iya. punya misi apa-apa selain untuk membela, membantu sosial kemanusiaan untuk Iya. warga Jawa Barat. Kalau saya keluar dari visi misi itu, Bang, tolong diingatkan oleh siapapun saya bersedia Ini diingatkan. kan masalahnya berkaitan dengan wakil rakyat kan. Yang namanya wakil rakyat berarti kan kita tahu persis apa yang harus dilaksanakan, betul nggak? Makanya diperlukan suatu amanah. Ya, Betul kan? siap, Bang. Ini dapil Jawa Barat ya? Siap, Bang. Jawa Barat kan? Ya, Bang. Dapil Jawa Barat. Persoalan-persoalan apa kira-kira yang ada di Jawa Barat saat Sekali lagi, Bang, sosial ini sangat perlu. Apalagi Jawa Barat itu penopang ibu kota Bang, DKI. penopang ibu kota? Ya. Jadi kalau Jawa Barat sosialnya, maaf ya Pak ya, tanda kutip kurang begitu diperhatikan Ada. untuk Jawa Barat Pak. Iya. Sampai sekarang masih bergerak di bidang sukarela sosial. Masih Bang. Masih. Dan saya sekarang nih lagi menangani program-program untuk anak yang maaf ya, yang putus sekolah, Iya. yang mau mengejar paket ABC, Itu lagi digalakkan. udah mulai digalakan Pak. Digalakkan, Ah. dilaksanakan ya. Udah mulai dilaksanakan, Iya, iya, iya. digalakan untuk warga Jawa Barat. Dan Paket A, paket B, paket C. sampai paket C. Iya. Iya, sampai kuliah nggak? Siap. Kalau Siap. memang dia Oke, mampu, biasa yang berbahagia. ya, kalau memang dia mampu, terus dia mau, Hmm. sekali lagi Pak, mau bukan didorong nih Pak. Kan beda. Eh, Yang mau ya, dengan didorong kan beda. jauh Pak, jauh. Jauh ya? Jauh. Jauh. Nah, kalau Abah sendiri mau Nah. gitu, nggak mau didorong, Ya. nggak akan maju Ya. di pencalonan ya, pencalonan DPD untuk RI. Nah, sekarang persiapan sudah ada di pos mana, Kang Elan? Saya sudah tadi, saya kemarin tanggal 28 Desember 2022 saya mendaftarkan ke KPU Jabar. Dan tadi kemarin malam tanggal 16 di Papandayan udah baru verifikasi dan sekarang menunggu verifikasi faktual. Udah itu bisa ada nomor. Setelah verifikasi faktual, lalu penomoran. Ya, Iya. betul Pak, pendaftaran. Jadi diperkirakan bulan apa, Pak? Itu sesuai jadwal KPU aja. Padahal pantas dipanggil Akang nih. Saya lebih suka dipanggil Kang El aja lah. Kang El aja Ya, ya. betul, Iya, betul. iya. Karena kalau dibilang bapak itu saya masih muda Oh, loh. masih muda. Iya, baru 23 jalan. Katanya 24. Ya 24 jalan lah. 24 jalan Iya. ya. Nggak tahu jalannya kemana gitu. Kang El nih sangat energik sekali ya. Terus semangat ya Pak. Siap, tetap semangat. Ya, ya. Biasanya kalau Abah itu suka nanya nih, suka nanya keterkaitan DPD. DPD itu kan untuk DPR RI ya. DPD RI. DPD RI. Iya. Ini
kan ada pengalaman khusus dari Kang El. Nanti bukan komisi ya, tapi komite. Ya. Iya. Untuk DPD RI itu ada berapa komite kan? Berdasarkan pengetahuan. Saya mempelajari DPD ini cukup lama. Iya. Sudah 20 tahun. 20 tahun. Betul. Di DPD udah 20 tahun. Terus peran dan fungsinya insya Allah kita tahu. Iya. Termasuk Komite 1, 2, 3, dan 4. Ya. Tidak ada 5 kan? Nggak ada karena anggota cuma 4 Pak per provinsi ya. Betul. Per wilayah. Enggak, satu provinsi itu Satu provinsi 4. ya 4 orang. Mau besar mau kecil provinsinya tetap 4. Ini aku berbicara ya. Jadi intinya biar semuanya pada tahu. Ya, itu harus tahu Pak. Jadi tiap wilayah itu berapa orang? Dia provinsi Pak. Ya wilayah itu kan provinsi Nah, ya. provinsi itu 4. 4. Ya. 4 orang. Ya berarti 4 komite Pak. Betul. Komite 1, 2, 3. Saya karena kebetulan di bidang sosial, Dan sosial. saya pasti milih komite 3 Pak. Komite 3. Ya, Komite 3 itu bidangnya apa? tentang sosial. Tentang sosial. Betul. Sosial secara umum Ya, maksudnya. sosial. Ya. Ya kan kalau di atas itu ada menteri Pak. Kalau DPD Komite 3 bidang sosial nanti berkaitan dengan anak yang hilang ya. Ya, yang bilang Terus ada lagi? 27 Pak. Ini Pak. Termasuk ODGJ Pak. Termasuk parkir miskin Pak. Parkir miskin. Betul, parkir miskin. Orang yang tidak mampu juga. Betul, namanya itu masuk ke parkir Orang yang miskin. tidak mampu bisa dibantu. Insya Allah Pak. Iya. Sebenarnya program sosial ini Bu Menteri Iya. udah luar biasa. Sebenarnya gini Bang, untuk bantuan sosial Iya. kadang-kadang masyarakat itu bingung Bang. Harus kemana ini? Harus bagaimana ini? Iya. Ya jadi kalau memang masyarakat mau masuk DTKS gimana? Baik. Simpel Bang, Iya. tinggal datang ke RT RW, bikin pengantar, terus nanti ke kelurahan ada namanya puskesos. Tiap kelurahan Bang ada namanya puskesos. Jadi nanti dimuskalkan. Ya, dimuskalkan. Nah, dimuskalkan atau dimusdeskan. Kalau di desa musdes, musyawarah desa. Kalau di kelurahan, di perkotaan Ya, muskal. jadi persis tahu ya langkah-langkah tersebut karena bergerak di bidangnya. Saya ya tadi Bang, Ya. karena saya bergelut di bidang itu gitu loh. Betul. Jadi tugas saya masuk DPD Ya. di bidang kemanusiaan, ya saya harus memperbaiki data itu Bang. Ya, Kang El. Iya, kita sudah bergerak di bidang sosial itu sendiri. Betul. Yang paling menonjol ini tentang sosial. Jelas yang namanya sosial itu ada yang harus dibantu. Yang paling menonjol itu bidang apa nih Kang? Sebenarnya sekarang yang lagi booming nih Pak. Kita harus tahu lah tentang bansos Pak. Iya. Bansos di mana-mana Bansos, aneh ya, betul. dan mungkin dibilang ricuh. Iya. Ya, saya bilang nggak ricuh lah, cuman ada yang sedikit kurang tepat lah gitu Pak. Nah, itu lagi di mana? Di DTKS itu Pak. Silahkan teman-teman kepala kades, kepala lurah dan puskesosnya, para RT, para RW itu memusyawarahkan di situ Pak. Betul. Siapa aja yang layak di situ? Baik, iya. Kang El nih, pendapat Kang El itu sendiri ya. Ini keterkaitan bansos. Ada di suatu daerah, walaupun apa nggak disebutkan, orangnya sudah meninggal dunia, tapi masih mendapatkan itu pendapat Kang El gimana? Nah tadi, saya lagi Pak, DTKS itu tidak permanen Pak. Tidak permanen. Dia fleksibel Pak. Itu supaya tidak ada kejadian seperti itu harus bagaimana itu Kang El? Nah gini Pak, sebenarnya simpel Pak. Sebenarnya DTKS itu sekali lagi Pak, tidak permanen, fleksibel. Karena kemiskinan itu tidak, misalkan Ella nih. Iya. Ella sekarang kaya. Tiba-tiba nanti miskin Pak. Iya. Kan? Terus saya misalkan miskin nih, Iya. tiba-tiba ada yang ngasih modal. Jadi punya perusahaan, kaya dong Pak. Kan Iya. nggak bisa permanen gitu. Tidak permanen. Nah, jadi simpel Pak, kalau memang ada yang tadi Bapak bilang ada yang sudah meninggal, Jangan masih lupa apa? Abah bilang tadi ada yang meninggal terus masih dapat bansos, tinggal dicek di DTKS-nya Pak. Dicek Di DTKS-nya DTKS. masih ada apa tidak. Nah kalau memang masih rengkol, ya pasti kebagian Pak. Dari pengecekan itu wajib.
Iya kan yang punya di puskesmas Pak, di TKS, di desa dengan kelurahan. Masa orang yang meninggal dunia mendapat? Betul Pak. Jadi nanti dimuskalkan Pak, bahwa dia itu sudah meninggal atau bahwa dia itu sudah tidak layak, dan ini yang layak yang dilibatkan. Musyawarah kelurahan, musdes, musyawarah desa Pak. Iya, di tingkat kota namanya muskal. Di perkotaan Pak. Di perkotaan Iya. muskal, kalau di desa musdes. Iya. Kang Elan nih, singkat cerita. Ya. Singkat cerita, Allah kan Maha Wenang, Maha Kuasa. Ya. Kang Elan jadi di sini terpilih ya, menjadi anggota DPD RI. Langkah apa kira-kira yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Kang Elan? Langkah yang paling emergensi. Yang paling emergensi mungkin saya akan diskusi dengan mitra kerja, ya diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan BPJS terkait dengan data itu. Karena banyak warga yang memang layak mendapatkan itu belum tersentuh, harus diakui itu. Nah, nanti juga kita akan diskusi dengan Pusdatin langkah-langkah apa, dan saya juga mungkin nanti akan mendiskusikan dengan teman-teman relawan sosial Di Jawa Barat ya? Ya. Iya. teman-teman relawan sosial di 627 kecamatan, kita diskusi. Nah, itu langkah pertama saya, kalau memang bismillah saya dilantik gitu. Tapi omat nih Bang, sekali lagi kalau saya dilantik dan saya tidak sesuai dengan koridor, tolong Abah ingatkan saya nih. Kalau nggak diingatkan nggak bisa, ambil gada Bang, pinjam tuh Bima. Diingatkan tuh aja. Ya, iya Pak. Nanti dosa loh Abah kalau mengingatkan saya. Iya. Kang, Ya. jalan berbicara tentang dapil nih. Dapil Jawa Barat ya. Ya, Berapa kabupaten ya? 20 kabupaten kota, 627 kecamatan. Kota berapa? 27 kabupaten kota. 27 Kabupaten kota. dan kota. Ya, Iya, karena kan beda ya, Ya. kota dengan kabupaten itu. 27. kabupaten kota. Cuman bedanya kabupaten dengan kota, Bang. Kalau Iya. kota oleh wali kota, kalau kabupaten kan kota Madia. kalau kota oleh wali kota, kalau kabupaten oleh bupati, cuma itu aja, Bang. Iya. Bedanya. Di bawahnya desa. Iya. Kades. Ya, kalau di kabupaten memang tidak ada kelurahan juga, tapi desa, Bang. Tapi kalau di kota nggak ada desa, itu aja bedanya, Bang. Pernah nggak dikunjungi dari 27 kabupaten dan kota? Saya udah mengunjungi hampir semua 627 Karena kecamatan. relawan ya. Siapa? Relawan Karena sosial, ya. Saya punya teman-teman, Bang, saudara saya, sahabat saya, seperjuangan, relawan sosial. Satu kecamatan satu, Tim Bu. Kang L itu berapa orang nih? Sebenarnya tim saya itu Iya. yang dekat ya, yang dekat, Bang. Seperti tim saya itu ada di 20 kabupaten kota, Bang. 27 Kabupaten kota. kabupaten Ah. kota. Tapi yang dekat sekali, yang suka mendampingi saya cuma ada 5, Bang. Dari mana? Tapi 27 itu embrionya 5, Bang. Iya. Awalnya 5, tapi Betul. sampingannya itu, Bang, kompak 27. lagi. Ya, Kompak. insya Allah, Bang. Iya. Dan karena dia nggak melihat, maaf ya, tanda kutip, yang lain-lain, tapi dia banyak bergerak di sosial. Sumber alokasi anggarannya dari mana, Kang L? Sebenarnya gini, tadi itu saya bilang, di kita itu ada konsorsium, Bang, yang membantu untuk sosial. Contoh, saya ambil anak yang yatim piatu, Bang. Anak yang yatim piatu Anak yatim piatu bisa dibantu bisa, Bang. untuk sekolah. Ya, anak, tanda kutip ya. Iya, Saya lagi catat nih, biar yang pemirsa yang mendengarkan tahu, Bang. Iya. Anak yatim piatu yang mau sekolah. Ini maksudnya bukan kampanye nih, bukan kata bukan pekerjaan sukarela ya. Ya. Sukarela ini kan sudah dilaksanakan ya Nah, jauh sebelumnya. betul, Bang. Betul. Betul. Sudah berapa lama, Kang L? Udah lama, Bang. Udah lama. Udah lama. Udah itu dari tahun 2016, Bang. Iya. Konsorsium gitu. Jadi gini, Bang. Jadi sebenarnya awalnya nih, Bang. Saya main di salah satu kampung yang saya sebutin ya. Saya ngobrol dengan Pak Kades, terus tokoh di sana. Bukan di Bandung, Bang. Saya nggak sebutin orangnya di tempatnya ya, Bang ya. Maaf, takut ada yang kesinggung, Bang. Betul. Saya main Ini ke- pengalaman ya? Ya, pengalamannya saya main ke situ. Terus saya nanya, itu kenapa anak sekolah?
Kadesnya bilang, ya sebenarnya kan, dia itu udah punya bapak. Loh, dianya di siapa? Saya bilang gitu. Ya. Saya kaget. Ya dianya di siapa? Saya bilang punya omnya, pamannya atau kakeknya. Ya ada sih kakeknya. Di kakeknya, benar ya. Ya yang namanya di kampung pasti ya ambil rumput kayak gitulah. Betul. Saya datangi ke rumahnya, Ya. terus saya tanya, sekolah nggak? Jawabnya pakai Sundanya. Jang, saya sekolah tuh. Ayang, maaf, ada orang kampung. Oyong, kan? Buka duit cina gitu. Terus anak masih kecil kan, anak masih umur sekitar 9 tahunan lah waktu itu saya lihat. Terus saya nanya ke kadesnya, mau nggak jadi relawan sosial? Terus saya ngobrol dengan teman-teman relawan sosial di kecamatan. Alhamdulillah support, ya kan. Di situ kan saya dengan teman-teman ada satu pertemuan. Awalnya itu loh, satu pertemuan. Ada yang memang dari Jerman, ada yang memang dari Kanada, Australia, dengan Singapura, Malaysia ada baru kemarin nyambungnya. Itu dengan Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Saya diskusi, bro. Saya bilangnya bro ya. Bro, saya bilang lu mau bantu nggak? Ada anak yatim piatu. Ini bidang pendidikan kan? Ya, yang pendidikan. Ada yang piatu ibu bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal. Lu mau bantu nggak? Justru maaf ya, yang paling langsung nyantol bukan warga Indonesia, warga Jerman. Ada ya. Warga Jerman langsung Yang pernah di sekolah kan? enggak, dia nyantok duluan yang pertama. Ya. Dia bilang, namanya siapa? Maaf ya, saya nggak sebutkan itu ya. Namanya si Ek aja lah. Oke. Karena dia langsung nyantok, bro, saya yang sekolahin. Dia bilang, lu mau jadi bapak angkat kan, dulu ada bapak angkat ya. Akhirnya kita diskusi dalam satu Zoom ya. Sekarang mah kan ada main Zoom lah gitu. Di Zoom itu janganlah kalau untuk anak-anak itu, karena kalau maaf ya, kalau untuk anak angkat atau bapak angkat kan harus ada kriteria tertentu. Kita mah mau nyekolahkan aja lah. Ya alhamdulillah orang Jerman itu yang menyekolahkan. Mencalonkan DPD ya. DPD untuk Republik Indonesia, DPD pusat ya. DPD pusat ya. Misi sekarang yang dilaksanakan seperti apa? Ya tadi saya tetap insya Allah istiqomah, amanah, berjuang terus untuk sosial kemanusiaan. Dan saya nitip nih ke pemirsa atau siapapun, kalau saya tidak istiqomah dan amanah, tolong ingatkan ya. Karena sudah lolos dalam persyaratan ini. Insya Allah tinggal verifikasi faktual aja. aja Dan ya. nomor urut. Iya, dan nomor urut. Karena di DPD itu berdasarkan alfabet. Betul. Berdasarkan alfabet. Betul. Berarti nama dari huruf E ya? Ya, dari Elan. Dari huruf E, Elan. Ya. Apa tidak berkaitan dengan masalah kerelaan itu mencalonkan, tapi cenderung dalam hati terketuk sukarela ini. Janganlah kalau memang berpikir saya mendukung saya karena pencalonan, janganlah. Betul, sukarela ini Ya, adalah siapa? pekerjaan kemanusiaan kan. Siapa itu? Betul. Yang apabila terjadi di sini ya, di DPD RI komisi berapa? Komisi 3. Itu Komite, Pak. Komite ya. Ya, Ya. komite. Kalau komisi untuk DPR RI. DPR RI, kalau komite Untuk DPD ya. untuk DPD itu kan jadi pengetahuan ini. DPD 3, DPD di komite 3 ya, tentang kesosialan ya. Oke. Pemirsa yang berbahagia, ini pengetahuan yang berharga. Yang tidak tahu menjadi tahu. Mudah-mudahan pemirsa yang berbahagia, itu aja yang disampaikan ya, yang disampaikan obrolan. Jadi mudah-mudahan segala tujuan dapat dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa berdaya apa-apa. Usaha itu wajib, tapi hasilnya tidak wajib. Siap ya. Itu aja. Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Satu lagi, Bang. Iya, 2024 ingat si rambut putih, kacamata hitam, Iya, Bang. pemirsa yang berbahagia. Rambut Putih, nanti kacamata hitam. Tapi ini belum jelas kacamata hitamnya belum dipakai. Ada, Bang.
Coba kalau dipakai tuh si rambut putih dan kacamata Mata hitam. Itu bah, ada kacamatanya bah. Kata siapa nggak ada? Kan rambut putihnya ada bah. Oke. Dan Kang L. Bah. Kang L dari non partai. Iron Partai. Independen. Ini kacamatanya bah, lihat bah, lihat kacamata hitam. Mantap. Rambut putih Iya, bah. pemirsa yang berbahagia. Kang L. Kang L. Si rambut putih, Kacamata hitam dan beruntung. yang berkaitan dengan sosial. Ya, berkaitan dengan sosial. Ya, Baik, terima kasih Kang Elan masih setia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang L. Selesai menghadiri podcast, Kang El bersama tim melanjutkan kegiatan lainnya.